Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Pemirsa yang budiman, dalam Islam seluruh umat diajarkan untuk saling menjaga dan berperilaku baik terhadap semua makhluk ciptaan Allah. Kasih sayang tidak hanya dipancarkan kepada manusia saja, tetapi juga kepada hewan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Salah satu hewan yang istimewa dalam Islam adalah kucing. Hal ini karena kucing merupakan hewan peliharaan yang disayangi Rasulullah SAW. Rasulullah pernah berpesan kepada para sahabat untuk selalu menyayangi kucing peliharaan layaknya keluarga sendiri. Bahkan dikatakan kucing menjadi salah satu tanda dan penyampai pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya di dunia. Misalnya saat kucing menghampiri manusia, maka itu sebagai pertanda Allah memberi peringatan untuk menyisihkan sebagian rezeki yang kita miliki. Sebab ada hak makhluk lain di setiap rezeki yang kita dapatkan, untuk kemudian dibagikan kepada makhluk Allah lainnya, salah satunya kepada kucing yang mendatangi kita, terutama ketika kita sedang makan. Maka kita harus memberi sedikit makanan kita kepada kucing itu. Sedekah kepada kucing menjadi saksi di akhirat kelak. Pahala yang bisa kita raih jika menyayangi kucing antara lain, satu, akan menjadi timbangan kebaikan di hari kiamat kelak. Sedekah yang dilakukan terhadap hewan peliharaan akan menjadi timbangan kebaikan di akhirat kelak. Karena seseorang yang memelihara kucing dengan sepenuh hati, seperti memberi makan dan minum, bahkan membersihkan kotorannya, akan ditimbang sebagai kebaikan di hari akhir. Kedua, dapat menumbuhkan rasa empati kita. Memiliki hewan peliharaan seperti kucing dapat menumbuhkan rasa empati yang tinggi. Hal ini disebabkan karena ketika memiliki hewan peliharaan, seseorang akan mencoba untuk mengerti apa yang dirasakan hewan, seperti rasa lapar, haus, sedih, gembira, sakit, dan lain-lain. Maka ketika seseorang telah berempati terhadap hewan, tentu akan memiliki rasa empati yang tinggi juga kepada sesama manusia. Ketiga, akan mendapatkan rahmat di hari kiamat. Orang yang menyayangi hewan peliharaan, sekalipun hewan tersebut adalah hewan yang akan disembelih, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Hal ini tertuang dalam hadis Nabi yang berbunyi, siapapun yang menyayangi hewan peliharaan, meskipun hewan itu akan disembelih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, akan mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh Dr. Muhammad Luqman dalam syarahnya di kitab Adabul Mufrad, bahwa setiap muslim memang dianjurkan untuk berbuat baik pada semua hewan, terutama kucing, agar kelak orang tersebut mendapatkan pahala dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, merupakan sedekah. Sedekah tidak hanya dapat dilakukan kepada sesama manusia saja, namun juga terhadap hewan. Ketika kita memelihara kucing, maka kita akan memberi makan, minum, serta merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kegiatan-kegiatan inilah yang merupakan sedekah. Hal ini sebagaimana bunyi sebuah hadis Nabi, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup, maka akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh manusia, burung, atau binatang lainnya, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, dosa diampuni. Seorang muslim juga sangat disarankan untuk menolong hewan, khususnya pada hewan yang menderita, termasuk hewan najis seperti anjing. Jadi umat muslim tidak memiliki pengecualian untuk menolong binatang seperti kucing dan hewan najis sekalipun seperti anjing. Hal ini karena tujuannya sangatlah mulia, yakni tidak membiarkan hewan-hewan tersebut menderita.
Dengan memelihara kucing contohnya, maka perbuatan dosa orang yang menolong hewan tersebut akan diampuni. Hal ini sebagaimana bunyi sebuah hadis, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari dalam sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Maka dengan perbuatannya itu, dosa wanita itu pun diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa seseorang yang menyayangi hewan dengan ikhlas dan sepenuh hati, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, memelihara dan memberi makan kucing merupakan kegiatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memelihara hewan, khususnya kucing, dengan cara merawat dan menyayangi kucing tersebut menjadi tanggung jawab dan juga kewajiban kita sebagai majikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai seseorang yang memiliki rasa kasih dan penyayang kepada hewan seperti kucing tersebut. Kedelapan, mendapatkan ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memberi makan kucing-kucing ataupun memelihara kucing akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga sekaligus ganjaran yang baik. Hal ini disebabkan karena orang tersebut sudah menolong hewan yang sedang menderita kelaparan dan kehausan. Kesembilan, menyayangi kucing disayang penghuni langit. Dalam sebuah hadis yang sudah diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, orang yang penyayang maka juga akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit. Oke pemirsa yang budiman, itulah sedekah kepada kucing sebagai saksi di akhirat kelak. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.